Waktunya episode pantai yang kita nanti-nantikan. Wah, gue juga menantikan ini bang. Gas bang, gas. Sakura yang ngajak liburan ke pantai akhir pekan. Ternyata Sakura juga ngajak Natsumi, Takeda dan juga Kazama. Dan tentu ada Yuto. Mereka pun berganti pakaian. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pakaian renang yang kawaii banget. Kawaii bang, apalagi Natsume. Itu manis-manis gimana gitu. Bahkan Takeda pun juga memuji pakaian Futaba yang sangat imut. Malah ditendang dong sama Futaba. Si Kazama pun melihat aset milik Natsumi. Yang jelas Mbak Sakura tuh bilang kalau di sini tuh juga ada aset yang besar. Mereka pun akan bermain air. Tapi yang satu juga lain main voli. Tapi Bang Kazama tuh malah kena bola dong karena gagal fokus ya. Mantap. Dan saat orang yang bermain air semuanya berenang. Tapi mereka berdua malah ngambang ini orang. Aduh, malah mirip Kak Tanaka coy. Mantap. とか優しいとことか Saat hari sudah mau malam, mereka pun pergi ke penginapan dan makan yang banyak. Di sini semua orang, bahkan Shotat pun sampai mabuk udang. Lalu mereka pun juga bermain kembang api dengan penuh semangat. Bahkan ada mercon air mancur tuh yang meledak di atas langit. Yuto tuh sedang main sendiri dan Nasumi pun menghampirinya. Nasumi kayak tahu kalau Yuto tuh sedang ada masalah. Jadi disuruh cerita dah itu. Ya Yuto pun cerita apakah laki-laki dengan perempuan tuh nggak boleh berteman. Ya karena si Yuta tuh selalu dicengin sama orang-orang saat dia dekat dengan perempuan. Ya menurut Nasumi selama kau suka itu lakukan saja, jangan dengarkan kata orang lain. きっかけ次第でどう変わるか人が君の好きな人になっちゃうかもよ。からかわないでくださいよ。 Singkatnya, mereka pun akan kembali penginapan, tapi harus melewati hutan yang sedikit gelap. Untungnya berhasil pulang, walaupun si Babang Kazama pingsan karena serangga ya kan, yang diberikan oleh Futaba. ごめんなさい。ですから。風間くん Bahkan saat mau tidur, si Kazama nih enggak bisa tidur dong karena dengkuran Takeda yang lumayan keras. Dan si Yuto mabuk udang lagi. Singkatnya, saat udah pagi, mereka pun lanjut bermain air ke pantai hingga sore. Bahkan saat semuanya bermain, dua orang ini hanya duduk dan beli es krim. Di sini Sakura itu juga menggoda Kazamani dengan memberikan es krim miliknya, bekas yang sudah dia makan. Waduh, bahaya nih bro ya kan. Dan ada kejadian langka nih, yaitu Futaba dan Takeda pun juga tertidur di pantai. Udah kayak anak sama ayahnya aja. Singkatnya, saat udah selesai bersenang-senang, mereka pun juga pulang dan tertidur di kereta. Kalau mereka mah enggak tidur karena tadi udah tidur di pantai gitu bro ya kan. Dan saat masuk ke kantor, kulit Futaba tuh menghitam karena kemarin lupa pakai tabir surya. Begitu juga Takeda yang enggak pakai gitu kan. いい話お前 Di rumah Mbak Sakura yang sedang nimbang ya kan, dia tuh malah teriak dong. Dan besok dia berencana untuk ikut Yuto berlari pagi. Ya efeknya saat di kantor kaki Sakura pun sedikit kesakitan. Bahkan si Kazama yang tanya pun tidak dijawab sama Sakura tentang kakinya gitu kan. Ya Mbak Sakura pun bilang tidak apa-apa, dai coba. Tapi Mbak Sukihiro nih menyadari ya kan, dan menyentuh perut Mbak Sakura yang sedang diet. Kazama yang lihat cuman diam dan membayangkan galaksi dong. Oh, kayak menikmati hidup ini mah Bang Kazama. Mantap. Sama jalan-jalan, malah ketemu sama Yuto yang sedang berlatih basket. Ya, Kazama pun juga akan mengajari bermain basket karena dulunya Kazama bermain basket juga. Tapi saat mencoba syuting, bukannya kering, malah kena kepala Kazama dong itu Yuto. Mantap kali. Dan singkat cerita, saat di kantor, Sakura pun menghampiri Kazama dan bilang kalau dia tuh akan ikut besok saat main basket lagi. Dan dia pun akan membuatkan bekal makan siang juga. Singkat cerita, mereka pun pergi buat main basket. Tapi kurang seru kalau hanya mereka berdua saja. Jadi mereka pun mengundang teman yaitu Takeda, Futaba dan juga Natsumi. Ya jadi mereka pun akan lawan 3 lawan 2. Kazuma dengan Takeda, lalu Natsumi, Futaba dan juga Yuto. Dan Mbak Sakurai cuman menjadi wasit, oke?
Dengan kekuatan penuh, mereka pun bertarung dengan cukup ketat. Bahkan Takeda pun melakukan dang keren. Bahkan si Yuto tuh juga mau ikutan nih melakukan dang, tapi malah nabrak tiang dong. Aduh ya Allah. Udah ya Yuto ya, masih kecil, jangan ngedang ya kan. Tinggi kau gak seberapa itu bro ya. Mantap. Dan pada akhirnya Yuto pun di pinggir lapangan hanya menonton. Lalu tinggal mereka berdua saja. Dengan cepat Kazama pun mencetak poin dengan layup indahnya. Saat Kazama pegang bola lagi, Natsumi menggunakan kelemahan laki-laki dan berhasil merebut bola dengan mudah dan mendapatkan poin juga. Tapi karena melihat itu, Sakurai pun menghentikan pertandingannya dan memarahi mereka. Karena seharusnya mereka tuh mengajari Yuto gitu kan. Dan bukan bersenang-senang sendiri. Oh iya, si Futaba sama si Takeda tuh udah keluar ya kan. Karena saat tadi Futaba syuting ya kan. Malah inilah yang terjadi pada mereka berdua. Singkatnya, saat permainan udah selesai, mereka tuh akan berencana untuk pergi ke pemandian air panas. Dan si kecil ini juga ketiduran. Tapi Mbak Sakura tuh masih mau menghabiskan waktu dengan Kazama. Jadi Nasui ngajak Yuto ikut dengan mereka. Ya, singkat kata, mereka pun sampai di pemandian air panas. Dan Futaba juga udah bangun nih. Saat di dalam, Yuto nih terkejut ya kan, karena melihat barang milik Takeda yang kelihatannya tuh sangat besar banget. Ya, Takeda bilang, jangan lupa minum susu dan terus makan yang banyak agar tumbuh besar dan cepat tinggi gitu kan. Dan saat sudah selesai mandi, mereka tuh tak lupa untuk minum susu nih. Bahkan si Yoto tuh juga ngingetin Futaba untuk minum susu agar bisa naik tinggi. Malah Futaba bilang dia tuh udah minum kok, tapi enggak tumbuh juga ini mah. Mantap gue. Oh ya, Kazama dan Mbak Sakurai itu juga mampir makan dulu, yaitu makan hotdog. Oke. Tahun baru sudah datang juga, yang bertanda kalau pesta dan liburan kerja akan dimulai. Malam ini pesta tahun baru akan diadakan juga. Mereka merayakan di sebuah bar dengan sebuah sulangan. Dengan pesta ini pun dimulai. Dan semua juga membicarakan kegiatan mereka di hari libur nanti. Mau ada yang pulang kampung, pergi dengan seseorang, dan juga main game lagi. Kalau Pak Bos pun akan bermain ski dengan baik. Lalu Takeda tuh akan berlatih Yuto sampai tahun baru. Saat semuanya udah bubar, Mbak Sakura ini ngajak Kazama buat ngerayain tahun baru di rumahnya. Dengan alasan Yuto yang mau. Singkat cerita, Futaba dan Takeda pun juga berjalan pulang bareng, membicarakan tentang kakek apalah itu. Dan Futaba tidak akan pulang kampung ya kan, karena biasanya kakeknya tuh kangen. Tapi kali ini kakeknya tuh sedang mancing bro ya. Mancing bro, mantap. Singkatnya, malam tahun baru juga udah datang. Mas Kazama pun juga datang ke rumah Mbak Sakurai. Akan tetapi si Yuto tuh malah pergi buat ngerayain tahun baru sama temannya. Jadi Kazama sama Mbak Sakurai hanya berdua aja nih di rumah. Tapi pas udah ketemu sama Mas Kazama tuh mencium bau-bau sangit. Ternyata masakan Mbak Sakurai lupa dimatiin dong. Jadinya ya udah mereka tuh makan mie cup saja. Beda dengan Futaba dan Natsumi yang sedang menikmati malam tahun baru dengan makanan yang enak dan di video call sama kakek yang pamer kalau dia tuh dapat tangkapan besar. Tak lupa juga Futaba memikirkan apa yang sedang dilakukan sama Takeda. Lalu matahari pun juga udah mulai terbit dan sebagai tradisi orang Jepang akan pergi ke kuil untuk berdoa. Mereka berdua juga bertemu nih sama Takeda. Ya, Natsumi dengan alasannya pun meninggalkan mereka berdua dengan cepat. Dengan ini mereka pun akan berdoa berdua saja. Takeda juga memuti Futaba yang memakai kimono. Setelah berdoa, ya mereka pun akan mengambil undian keberuntungan atau ramalan. Dan saat mereka berdebat masalah beruntung dan sangat beruntung, Mbak Sukihiro malah pamer kalau dia tuh dapat yang sangat beruntungnya tuh banyak banget, bahkan lebih dari 5 kayaknya. Ini mah dewa keberuntungan bro. Mantap. Singkatnya mereka pun ngambil kertas ramalan dan mendapatkan setengah beruntung ya kan. Tapi setelah mereka baca lagi malah saling lihat-lihatan dong. Dan karena ramalnya kurang bagus mereka pun mengikatnya. Takeda Tun juga bilang ini belum tentu akurat juga kok kalau kertas ramalannya. Dan di dalam kertas itu juga ada catatan yang bertuliskan, seseorang yang kau tunggu mungkin telah berdiri tepat di sampingmu. Kayaknya bener ya kan. Tapi sebagai anak sama bapak ini mah. Singkatnya mereka berdua pun
mampir ke toko ramen biasanya. Di sini Futaba tuh tanya, apa sih isi ramalan dari Takeda? Ya jelas, Takeda tuh nggak mau bilang ya kan, isinya kan agak gawat ya bro ya. Takeda pun juga balik tanya ke Futaba nih ya kan. Dan Futaba juga jawab biasa saja, seperti punya Takeda. Nah, kan emang mirip, bro. というかお前もなみくじにそんな本気にならなくてもいいだろう。 Lalu ada sebuah siaran TV nih yang sedang disiarkan di kedai ramen dan menunjukkan si Kazama dan juga Mbak Sakura yang berada di dalamnya. Hanya Futaba saja yang bisa melihat. Bahkan si Kazama tuh menunjukkan foto yang Futaba yang sedang tertidur ke reporter yang membuat Sakura bilang bisa saja Kazama tuh terkena masalah nanti. Dan singkat cerita Futaba pun minta izin pergi sebentar. Futaba pun minta izin pergi sebentar nih. Ternyata dia tuh kembali ke kuil dong untuk gebukin si Kazama. Sampai panik dah tuh reporter. Dan Takeda pun juga mendapatkan pesan dari Kazama dengan bilang semoga langgeng dan diberikan foto saat bersama dengan Futaba di kuil. Singkat kata, Kazama ini terbangun dari pingsannya dan langsung melihat Opai. Ya, Kazama tuh langsung jujur dong kepada Mbak Sakurai. Dan Sakurai pun pergi dulu nih buat boleh minum. Lalu ada anak kecil nih yang datang dan bertanya tentang hubungan mereka berdua. Apakah mereka tuh pacaran? Kazama jawab tidak, mereka tuh hanya rekan kerja saja. Si anak kecil tuh nyuruh lihat foto yang diambil ya kan. Tapi Mbak Sakurai tuh keburu datang dan mengambil kameranya. Dan lihat, ternyata ada Mbak Sakura yang deket banget nih sama Kazama gitu bro. Itu rambutnya Kazama ngelangin aja dah. Mendok sih. Ya tentu aja Mbak Sakura tuh marah ya kan dan menghapus fotonya karena malu dengan foto itu dan tanya apakah Kazama tuh udah melihat fotonya. Ya Kazama tuh jelas jawab tidak ya kan dan si anak tuh bilang padahal fotonya itu bagus. Enggak bagus bang, karena rambutnya Kazama bang. Aing setuju ya guys ya. Kerja udah kembali lagi. Bahkan di sini Futaba tuh juga meningkatkan kinerjanya. Bahkan sampai diolos-olos dah tuh sama Takeda. Tapi Futaba marah bro. Karena dirinya tuh tidak anak kecil lagi dan sudah menjadi wanita dewasa. Padahal masih botolnya alkohol gitu kok. Oh, mantap. Roasting aja mulu kerjaan gak usah. Lanjut. Singkatnya Takeda tuh juga mendapatkan kontrak yang sangat besar dengan klien. Yang membuat semuanya tepuk tangan dan nganggep Takeda sangat hebat. Lalu saat Futaba di kamar mandi, Mbak Sukihiro pun datang dan tanya, kenapa Futaba tuh senyum-senyum sendiri kan? Apakah sudah enggak waras gitu kan? Ya Futaba jelasin kalau dia tuh seneng dengan keberhasilan Takeda. Tapi Sukihiro tanya, kenapa Futaba malah yang seneng itu kan? Apakah Futaba tuh menghormati Takeda atau malah menyukainya? Singkat kata, Futaba tuh percaya buat melakukan presentasi di sebuah klien lama. Semuanya pun berjalan lancar seperti dugaan dari Futaba. Tapi dengan ini Futaba juga senang karena dia bisa sendiri tanpa bantuan Takeda. Ya presentasi sendiri, makan siang sendiri, pulang pun juga sendiri bro. Ya mantap. Singkatnya saat besok Takeda pun udah dikerumuni sama orang-orang ya kan. Buat ngajaknya minum, buat ngerayain kontrak besarnya. Ya Futaba yang melihat itu kayak ada rasa yang aneh di dalam dirinya. Bahkan ngebuatnya sedikit walamun. Bahkan saat dipanggil sama Takeda, di sini Takeda tuh tanya, kenapa kau ini kayak melamun terus? Ya Futaba tuh tanya, apakah Takeda tuh akan pergi nanti buat merayainnya? Takeda pun menjawab, tidak. Tapi Futaba pun membujuk Takeda agar buat pergi untuk merayain hal itu. Ya Takeda pun akan pergi buat merayakan itu dan mengajak Futaba. Tapi Futaba tuh bilang kalau dia tidak akan ikut untuk sementara waktu. Singkatnya saat pulang Futaba tuh mau ngajak Natsumi untuk pergi. Tapi si Natsumi tuh lagi jogging sore bareng Yoto. Jadi Futaba mutusin buat minum sendiri. Walaupun ragu tapi akhirnya dia pun bisa masuk juga ya kan. Di sini Futaba juga mengenang masa lalu saat dia baru pertama kali masuk kerja. Dengan tubuhnya yang kecil, Mbak Sakura tuh minta izin buat manggil dengan sebutan Futaba-chan. Tapi Futaba nggak mau karena mereka tuh baru kenal dan udah manggil kayak gitu dan pergi. Lalu saat di vending mesin Futaba tuh bertemu dengan Takeda. Awalnya Futaba anggap nih orang tuh kayak gorila karena bentuk tubuhnya yang sangat tinggi ya kan. Mantap dan besar. Takeda tuh nganggep kalau Futaba itu adalah anak SMA yang sedang kunjungan. Singkatnya saat udah dikenalin kalau Futaba itu adalah anak baru yang harus diajari oleh Takeda. Futaba malah minta ganti dong orangnya. Tapi mana bisa kayak gitu bro. Pak Bos pun bilang kalau mereka tuh harus bekerja sama dengan senpai dan junior. Jadi harus bisa akrab gitu kan. Gak tahu lagi dah gua dah.
Baru juga ketemu main minta ganti-ganti baik bro. Lalu Futaba pun memperkenalkan dirinya dengan benar kali ini dan menjadi junior dari Takeda. Futaba selalu berada di dekat Takeda. はい同士手を取り合っていきましょう。お願いしますね、武田先輩。おう、よろしくな。Kembali ke sekarang, lalu orang mabuk nih yang mendekati Futaba dan yang kepala Futaba tuh anak kecil. Untungnya ada Takeda yang datang. Futaba pun terkejut melihat Takeda berada di sini dan bukannya ngerayain pesta keberhasilannya. Ya, Takeda bilang, ya dia tuh hanya mengucapkan terima kasih dan minum sebentar lalu pergi. Karena minum bersama Futaba itu lebih menyenangkan dari pergi dengan mereka semua. Setiap mereka datang ke sini, Takeda itu selalu melihat Futaba sudah tumbuh dewasa atau cukup dewasa. Ya, Futaba menjawab, itu mungkin karena Takeda itu selalu berada di sisinya dan selalu mengajarinya. Dan itu membuat Futaba sangat bersyukur. Singkatnya, mereka pun pulang agak malam. Ya, karena mereka asik mengobrol, Futaba juga mengatakan kalau dirinya tuh sudah bisa mendatangi klien sendiri dan makan siang sendiri. Tapi jangan terus mengandalkan dirinya. Takeda pun juga mengambil suara. Dia tidak tahu ke depannya Futaba akan hidup dengan siapa. Tapi sampai hal itu, dia akan terus menjaga Futaba. Ya, Futaba mengatakan, kau mabuk ya? Dan bilang, kalau begitu, jaga aku sampai kita pulang. Ya, dan tamat. Season 1 yang tamat bro. Ini entah ya guys ada lanjutannya atau enggak gitu kan. この先誰がいるかはわからないが、さては酔ってますね。絶対守ってくださいね。 Dan begitulah Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi. Nunjukin kalau cinta tuh nggak seharusnya tentang besar atau mewah. Kadang justru perhatian kecil setiap hari yang bikin hati itu jadi makin hangat. Takeda mungkin bikin Futaba agak kesal, tapi di balik itu semua ada rasa yang sangat tulus bro. Dan cinta tuh nggak selalu manis ya kan. Tapi kalau tulus bisa bikin kita kuat. Oh bang, kalau begitu aku juga bisa dong ya kan jadi senpai idaman nih kan. Tinggal nyebelin tiap hari gitu kan. Kalau lo udah nyebelin tiap hari kan, bedanya nggak ada yang ngedolain kau aja gitu kan. Lah kok gitu sih bang? Tenang, jadi senpai itu nggak harus disukai sama cewek itu kan bro. Cukup disukai sama algoritma YouTube aja. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Betul, biar channel itu bisa terus hidup dan gua nggak perlu jadi senpai kawian lagi. Betul bro. Ya, jangan lupa subscribe channel ini ya kan. Biar kita tuh bisa hidup lagi. Dan gue gak perlu jadi senpai KW-KW lagi, oke? Bye-bye. Sampai jumpa di cerita kantor berikutnya. Dan cuman di Teraka. Gua Terago pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.